Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu akan lanjutkan bagian B di bab terakhir menjelang PAS ya. Nah, setelah ini agenda terakhir kita adalah pembahasan tentang soal-soal sebagai persiapan PAS. Ya, bagian terakhir ini tentang karakteristik dan penerapan gelombang elektromagnetik yang kita ketahui memiliki 7 spektrum. Yang pertama ya, Anda lihat. Yang pertama adalah gelombang radio. Nah, frekuensi gelombang radio ini memiliki frekuensi paling kecil atau panjang gelombang paling besar, di atas 30. Sementara gelombang radio ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Pengelompokan gelombang radio dilihat dari lebar frekuensi atau panjang gelombang dan penggunaannya bisa dilihat dari tabel berikut ya. Dengan frekuensi paling kecil yang kita kenal dengan LF atau low frequency, MF medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, dan super high frequency. Nah, masing-masing bisa dilihat dari tabel ini penggunaannya untuk apa saja. Perbandingan antara gelombang medium dengan gelombang VHF dan UHF. Nah, kita mengenal bahwa pada gelombang TV, pemancar TV sering disebutkan ada UHF dan VHF. Ya. UHF tadi apa? Ultra high frequency, dan VHF adalah very high frequency. Keduanya tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga luas daerah jangkauannya lebih banyak dibandingkan dengan yang di bawah frekuensi ini. Pesawat TV dan radio FM menggunakan gelombang ini sebagai pembawa informasi. Informasi bunyi dibawa dalam bentuk perubahan frekuensi atau yang dikenal dengan modulasi frekuensi. Nah, kira-kira seperti ini gambaran pemantulannya ya, sehingga jangkauannya menjadi lebih sempit dibandingkan dengan gelombang medium yang dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi ini perbedaannya penggabungan antara getaran listrik suara dengan getaran gelombang pembawa frekuensi radio sehingga menghasilkan frekuensi radio yang termodulasi. Kita mengenal ada gelombang AM dan FM. Keunggulan gelombang AM adalah dapat mencapai tempat-tempat yang jauh, sementara FM menghasilkan suara yang lebih merdu karena ia tidak terpengaruh oleh cuaca. Yang kedua adalah gelombang mikro. Nah, gelombang mikro atau yang dikenal dengan microwave ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang mikro. Penggunaannya bisa kita lihat seperti ini. Yang ketiga adalah inframerah atau dikenal dengan infrared. Nah, sinar inframerah meliputi daerah frekuensi dengan jangkauan dari 10 pangkat 11 sampai dengan 10 pangkat 14 Hz. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah ini yang dikenal dengan di bawah spektrum merah ini yang dikenal dengan inframerah ya. Penggunaan sinar inframerah bisa dilihat seperti ini. Lanjutnya adalah cahaya tampak atau yang dikenal dengan visible. Nah, satu-satunya gelombang elektromagnetik yang tampak oleh mata adalah cahaya. Yang bisa dijangkau oleh panca indera kita adalah cahaya tampak atau visible. Panjang gelombangnya dari 4 kali 10 pangkat negatif 7 meter sampai dengan 7 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Kegunaan cahaya tampak ya bisa kita lihat untuk sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Nah, di atas sinar tampak, ya, frekuensinya ya, di atas frekuensi sinar tampak kita mengenal ada ultraviolet dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz sampai dengan 10 pangkat 16 Hz. Kegunaannya bisa dilihat seperti ini. Dan yang berikutnya adalah sinar X atau yang dikenal dengan X-ray. Atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan sinar ronsen. Sinar X memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinar ultraviolet, yaitu 10 pangkat 16 Hz sampai dengan 10 pangkat 20 Hz. Nah, karena daya tembusnya yang kuat, maka sinar X banyak digunakan dalam dunia kedokteran untuk pemindaian organ tubuh bagian dalam. Yang terakhir adalah sinar gamma. Ya, sinar gamma ini adalah sinar elektromagnetik dengan frekuensi paling besar, yaitu 10 pangkat 20 sampai dengan 10 pangkat 25 Hz. Daya tembusnya besar sekali sehingga bisa menembus plat timbal atau plat besi. Kegunaannya bisa dilihat di seperti ini. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.